Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai segmentasi perilaku belanja pelanggan menggunakan hierarchical clustering yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Anissa Nurfadilah, yang kedua ada Indigo Rama, dan saya sendiri Putri Ami Mastura. Yang pertama ada abstrak dari analisis kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Shop sudah menjadi tren belanja di masa kini, dengan sharingnya dengan perkembangan teknologi yang diminati dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Online shop banyak diminati karena kemudahan yang diberikan dalam mencari produk dan melakukan transaksi jual beli. Berbelanja di online shop ini dapat menjadi kebiasaan sehari-hari para customer karena kemudahan yang diberikan untuk mencari produk yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan dan perilaku belanja customer dalam berbelanja online di online shop. Studi awal dilakukan dengan pretest sampel sebanyak 20 orang customer dan beberapa atribut. Berdasarkan data pretest sampel yang telah didapatkan, penelitian dilakukan dengan metode hierarchical clustering. Berdasarkan hasil analisis menggunakan complete link age, diperoleh 3 cluster pada dataset ini. Cluster pertama adalah yang bertanda warna hijau menandakan pelanggan yang tidak suka berbelanja online. Klaster kedua adalah yang bertanda warna merah yang menandakan pelanggan yang suka berbelanja online dengan mencari harga terbaik. Lalu klaster 3 menandakan bertanda warna biru muda menandakan pelanggan yang suka berbelanja online tanpa memikirkan harganya. Lanjut ke pendahuluan. Belanja merupakan kegiatan di mana customer membeli barang atau jasa dari penjual barang atau jasa. Kegiatan belanja sudah menjadi kegiatan sehari-hari hingga menjadi gaya hidup masyarakat pada saat ini. Tempat belanja saat ini sudah mulai beragam, mulai dari secara offline seperti pasar, mall, dan toko, hingga secara online seperti online shop. Perkembangan marketplace dan online shop yang sangat pesat, seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia, membuat para pelanggan pun mulai bergeser dari belanja secara offline ke belanja secara online. Berbelanja di online shop kini semakin banyak peminatnya mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Belanja online pun kini semakin diminati karena mudah untuk mencari produk yang diinginkan, melakukan transaksi dengan berbagai opsi, pembayaran, dan dapat berbelanja di mana saja. Seiring dengan perkembangan online shop yang sangat pesat, perilaku belanja pun mengalami perubahan. Kini dapat berbelanja tanpa harus pergi ke suatu tempat, cukup dari rumah dan dapat berbelanja kapan saja. Perilaku belanja para pelanggan memiliki sifat-sifat dan kebutuhan yang beragam. Melakukan segmentasi pelanggan perlu untuk mengetahui perilaku belanja customer. Salah satunya adalah metode hierarchical clustering dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan pelanggan ke segmen-segmen tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kajian literatur. Pada bagian ini akan dipaparkan terkait dengan landasan teori yang menunjang pelaksanaan penelitian ini. Yang pertama ada hierarchical clustering. Clustering adalah pengelompokan data objek ke dalam kelas-kelas yang memiliki kesamaan. Kesamaan antar objek diperkirakan menurut ukuran jaraknya. Hasil dari clustering adalah cluster yang memiliki kemiripan tertentu dalam satu cluster dan memiliki himpunan objek yang berbeda dengan objek di cluster lainnya. Clustering sendiri termasuk klasifikasi unsupervised atau tidak mengetahui label kelas dan jumlah kelas yang terbentuk. Salah satu aplikasi dari clustering sendiri adalah melakukan segmentasi perilaku belanja pelanggan. Teknik clustering dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada partitioning method, yang kedua hierarchical method, yang ketiga density based method, yang keempat grid based method, dan yang kelima ada model based method. Pada fokus penelitian ini adalah pada hierarchical method. Hierarchical clustering sendiri adalah pengelompokan data dilakukan dengan membuat suatu bagian hierarki atau dendrogram dengan tujuan menunjukkan kemiripan antar data. Setiap data yang mirip akan memiliki hubungan hierarki yang dekat dan membentuk klaster data. Bagian hierarki akan terus terbentuk hingga seluruh data terhubung dalam bagian hierarki tersebut. Klaster dapat dihasilkan dengan memotong bagian hierarki pada level tertentu. Dalam agglomerative method, teknik pengelompokan yang
paling dikenal ada 3, yaitu yang pertama ada single linkage atau jarak terdekat atau tautan tunggal. Teknik ini menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara dua klaster. Yang kedua itu ada average linkage atau jarak rata-rata. Teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara dua klaster. Yang ketiga itu ada complete linkage atau jarak terjauh. Pada teknik ini menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terjauh di antara dua klaster. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Menurut Gerald Greenberg, pada tahun 2010, arti pelanggan sendiri adalah seorang individu atau kelompok orang yang membeli suatu produk, baik fisik ataupun jasa, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti ada harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan lain sebagainya, berdasarkan keputusan mereka sendiri. Menurut Vincent Gaspers, pada 2004, adapun jenis-jenis customer itu ada 3. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal atau internal customer sendiri itu merupakan seorang individu maupun sekelompok orang yang berada di dalam sebuah perusahaan. Umumnya jenis customer ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada operasional perusahaan. Contohnya yaitu pegawai pemasaran, pegawai operasional, pegawai delivery, bagian HRD, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelanggan eksternal. Dalam pelanggan eksternal atau external customer itu merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang berada di luar perusahaan yang biasa membeli produk dari perusahaan tersebut. Eksternal sendiri biasanya memperhatikan beberapa hal penting ketika membeli produk dari suatu bisnis, seperti harga, kesesuaian kebutuhan, kualitas produk, dan pelayanan, metode pembayaran, serta proses pengiriman. Selanjutnya yang ketiga ada pelanggan antara atau bisa disebut dengan between customer. Itu merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang berperan sebagai distributor barang di mana produk yang mereka beli bukan untuk penggunaan pribadi tetapi untuk dijual kembali. Selanjutnya di sini ada analisis hasil pengolahan data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan bab ketiga, yaitu analisis hasil pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan tools yang bernama Google Colab. Untuk langkah-langkah pengerjaannya akan dijelaskan nanti. Untuk saat ini kita lanjut ke analisis hasil visualisasi datanya. Untuk menggunakan metode yang pertama yaitu single linkage diperoleh hasil clustering sebagai berikut, yaitu pada gambar 3.1 diperoleh gambar dendrogram seperti berikut. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pembentukan clustering yang saling lepas satu sama lainnya terbentuk pada customer segmentation dengan tanda warna hijau, merah, dan biru muda. Namun, pada proses clustering berikutnya, customer segmentation dengan tanda warna merah dan biru muda yang awalnya saling lepas digabungkan kembali menjadi satu clustering. Kemudian clustering yang baru tersebut terbentuk ini digabungkan kembali dengan clustering yang terdiri dari satu customer segmentation saja. Hal ini dapat terjadi karena single linkage adalah metode yang melihat jarak terkecil antar clustering yang baru terbentuk dengan clustering lainnya, sehingga akan semakin besar kemungkinan untuk menggabungkan clustering yang baru terbentuk dengan clustering lainnya. Selanjutnya merupakan hasil dari clustering menggunakan metode complete linkage. Terlihat pada gambar 3.2. Berbeda dengan hasil yang clustering yang single linkage, pada clustering complete linkage ini dapat terlihat jelas bahwa customer segmentation dapat dikelompokkan menjadi 3 cluster, yaitu yang berwarna hijau, merah, serta biru muda. Sedangkan untuk hasil clustering menggunakan metode average linkage dapat dilihat pada gambar 3.3. Untuk hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil clustering menggunakan metode complete linkage, namun terdapat perbedaan di mana customer segmentation nomor 17 tidak termasuk ke dalam cluster yang bertanda warna biru muda.
Lalu untuk yang terakhir menggunakan hasil clustering menggunakan metode word linkage dapat dilihat pada gambar 3.4. Untuk clustering menggunakan word linkage ini hasilnya sama seperti metode complete linkage, namun jarak antar klasternya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan jarak antar klaster dengan metode complete linkage. Selanjutnya adalah untuk bab kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hasil akhir clustering dengan menggunakan berbagai metode yang ada memberikan hasil yang sama, namun bisa saja memberikan urutan serta jarak antar cluster yang berbeda-beda. Kemudian, untuk menggunakan metode complete dan word linkage clustering, memberikan hasil clustering yang lebih baik karena menghasilkan jarak antar cluster yang berjauhan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil analisis menggunakan complete linkage diperoleh 3 cluster pada dataset ini. Untuk cluster yang pertama adalah yang bertanda warna hijau menandakan pelanggan yang tidak suka berbelanja online. Kemudian klaster yang kedua adalah yang bertanda warna merah menandakan pelanggan yang suka berbelanja online namun dengan mencari harga yang terbaik. Lalu untuk klaster yang ketiga adalah yang bertanda warna biru muda menandakan pelanggan yang suka berbelanja online tanpa memikirkan harganya atau tanpa mencari harga-harga yang terbaik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sedikit mengenai codingannya yang di Google Colab. Baik, untuk langkah-langkah pengerjaan di Google Colab yang pertama adalah mengimport library. Yang pertama mengimport pandas, lalu dan sklearn preprocessing untuk training data. Selanjutnya adalah mengimport dataset. Dataset yang kami miliki itu dataset case study yang kelima. Kemudian untuk selanjutnya adalah mendefinisikan datasetnya dengan label no yaitu sebagai nomor customer-nya, kemudian atributnya itu Q1 sampai Q6 menandakan pertanyaan-pertanyaan pada kuesionernya. Selanjutnya, setelah mendefinisikan data adalah mengidentifikasi nilai yang kosong. Bisa dilihat bahwa seluruh atribut maupun labelnya itu bernilai 0 ya, sehingga tidak terdapat nilai yang kosong. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi nilai yang kosong, di sini kita langsung memvisualisasikan hasil klaster datanya. Di sini menggunakan untuk jaraknya itu menggunakan Euclidean distance dengan yang pertama menggunakan metode single linkage dapat diperoleh hasil dendrogramnya sebagai berikut. Selanjutnya menggunakan metode yang kedua yaitu complete linkage dengan jaraknya itu sama-sama Euclidean distance diperoleh dendrogram sebagai berikut. Lalu untuk yang ketiga, hasil visualisasi menggunakan metode average linkage dengan jaraknya sama menggunakan Euclidean distance. Lalu untuk yang terakhir menggunakan words linkage dengan jaraknya sama menggunakan Euclidean distance. Setelah dibuat dendrogramnya, selanjutnya adalah dibuat ke bentuk tabel dalam format Excel. Berikut merupakan codingannya. Ini merupakan hasil tabel untuk yang single linkage. Lalu selanjutnya ada yang complete linkage, average linkage, dan yang terakhir adalah worst linkage. Semuanya dalam bentuk Excel hasil akhirnya. Mungkin itu sekian untuk penjelasan tentang codingannya.
Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya kembali. Demikian pemaparan hasil presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.